Puji Tuhan, Shalom semuanya. Hari ini saya akan membahas satu topik yang jarang, tidak pernah dikupas, atau nggak bisa dikupas, atau kagak ngerti untuk dikupas. Dan rasanya kalau kita lihat di YouTube pun nggak banyak orang yang mengupas ini, berani mengupas ini. Dengan satu hal yang memang kita sedang ada di dalam musim di mana nubuatan firman Tuhan itu sedang digenapi. Ada banyak hamba-hamba Tuhan kalau di dalam konferensi dunia mengatakan 83% daripada nubuatan di dalam firman Tuhan itu sudah terjadi. Nah, tinggal sisanya dan klimaksnya adalah kedatangan Tuhan. Tetapi sebelum hal itu terjadi, kita harus bisa mengerti bahwa kenapa kita ada dan kita disadarkan untuk melaksanakan tugas, yaitu amanat agung. Kalau di dalam firman Tuhan di dalam Matius 24 mulai ayat 3 yang sering kali saya kupas, saya baca terus-menerus berkali-kali, bahwa bagaimana mengenai kedatangan anak manusia dan apa tanda-tanda mengenai kesudahan dunia. Jadi Yesus berkata, waspada, jangan ada yang menyesatkan. Jadi kita juga harus bisa berhati-hati. Bagaimana di kantong-kantong Kristen sekarang banyak penyesatan ya, khususnya juga dari Korea. Dan saya mendapat data, wow, banyak sekali gereja yang terlibat ya. Makanya kita harus menguji segala sesuatu dan kita harus stick together bersama-sama. Nah, banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini para pendeta seniornya menganggap dirinya Mesias ya. Harus percaya dia karena mengaku dia adalah Mesias ya. Tapi kamu juga akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, penderitaan di sini mengacu kepada rasa sakit bersalin, yaitu groaning, ya, groaning. Nah, demikian juga penganiayaan akan terjadi, nabi-nabi palsu, ya, banyak orang akan murtad, dan bahkan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Saya melihat kompetisi gereja udah nggak sehat nih. Jangan sampai saling bully, saling membunuh karakter. Wah, saya katakan kita ini ya yang bergerak di kota, jangan memecah. Kita harus jadi rekonsiliator ya, harmonisator di dalam gerakan-gerakan yang ada sekarang. Tetapi semuanya itu karena kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, siapa yang akan sampai kesudahan? Kalau kita hidup sementara banyak teman-teman kita yang sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu, apalagi pandemi COVID kita, apakah the remnant ini kita ngerti? Kita akan bertahan sampai kesudahan. Jangan sampai kita tergelincir di tengah jalan dan kita get lost di tengah jalan. Ini ngeri banget ya. Nah, tetapi dari klimaks semuanya adalah Injil Kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka barulah tiba kesudahannya. Nah, saya mau bahas satu topik yang menarik. Sebetulnya saya udah beberapa tahun saya mempelajari ini, karena juga semua ada di dalam Alkitab ya. Cuman ini pembahasan di zaman modern seringkali itu tidak sama ya secara kata-kata ya, tetapi meaningnya sama. Jadi ketika saya mempelajari ini semakin terkagum-kagum lah saya kepada firman Tuhan. So accurate, sangat akurat sekali. Nah, terserah kalian mau berpikir bahwa waduh, ini apakah cocok logi atau cuman
prediksi atau menduga-duga, silahkan. Tetapi mari kita kupas firman Tuhan bersama-sama, karena jangan sampai kita disebut orang yang jangan bodoh, kata firman Tuhan. Jadi kita harus mengerti keadaan zaman pada saat ini. Jadi ini sebenarnya just a warning ya. Just a warning supaya kita ini kembali. Ya, jangan sampai kita nih karena menjadi orang yang lelah, capek, tapi penuh masalah dan kita tidak mengerti tujuan kita kemana. Nah, kalau saya berbicara mengenai nuklir, apakah ada nuklir itu di dalam Alkitab? Nah, karena kenapa ini muncul? Karena saya ini terkoneksi secara dunia, dan saya juga sebagai executive member daripada teamwork daripada IPC ya, International Prayer Connect, dan mereka dalam beberapa hari ini memohon supaya khususnya Indonesia yang disebut gerakan doanya tuh cukup luas ya. Nah, supaya berdoa sungguh-sungguh karena ancaman mengenai nuklir, khususnya perang Rusia dan Ukraina. Nah, jadi ini ada teman-teman kita yang dari Europe juga, kita mesti benar-benar sungguh-sungguh berdoa ya, karena ini bukan sekedar ancaman tetapi benar-benar ada di depan mata kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, ancaman perang nuklir ini sebenarnya benar-benar ada. Tentu masuk akal jika umat manusia berdoa agar ancaman ini tidak pernah diwujudkan ya. Tapi menarik sekali, ada namanya Francis Cardinal Spellman pada permulaan tahun 1960-an, malah waktu tahun 60-an dia menyerukan doa untuk menyelamatkan dunia dari Armageddon termonuklir. Dan saya sangat tertarik sekali, dan saya sangat antusias untuk siarkan ini karena mengenai Armageddon itu yang disebut Doomsday, kiamat, di mana saya dan teman-teman malah ada di sana nanti tanggal 25 Desember di titik yang paling krusial, di titik nanti kiamat akan terjadi ya, tapi kita memberitakan Injil. Coba, privilege apa? Saya udah gak mikir berapa biaya dan sebagainya. Saya nggak mikir soal begitu karena ini satu kesempatan yang tidak akan datang kembali ya. Namun udah close ya, pendaftaran udah close, banyak juga yang ikut. Nah, ini menarik sekali apa yang diserukan oleh Francis Cardinal Spellman ini. Ini kata Armageddon muncul hanya satu kali dalam Alkitab loh. Meskipun banyak ayat lain membicarakannya dengan istilah-istilah lain ya. Apakah ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Armageddon mungkin suatu bencana nuklir yang mudah-mudahan dapat dielakkan? Apakah Armageddon suatu peperangan yang dapat dimulai oleh manusia? Nah, sekarang saya berikan sedikit intro dulu sebelum kita lebih lanjut ya, mengupas banyak ayat-ayat firman Tuhan. Kalau bisa Jenny bantu aku, Jenny Rustanti, nanti kalau ada ayat-ayat tolong you ready ya, gerak cepat untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan ya. Nah, apa sih, bagaimana kekuatan bom nuklir ini? Apa dan bagaimana? Jadi energi ledakan bom nuklir ini dapat dianalogikan dengan bahan peledak kimia konvensional ya, misalkan bom biasa yang TNT disebutnya ya. Namun satuan TNT yang digunakan adalah kiloton atau 1000 ton. Dan megaton atau 1 juta ton. Nah, gambarannya gimana? Karena kita nih orang awam masalah itu ya. Nggak terlalu dalam banget untuk mengetahui ya, memiliki pengetahuan mengenai hal ini. Nah, jadi sebagai gambaran bisa melihat bom atom yang dijatuhkan di Jepang, di Hiroshima dan Nagasaki dulu tahun 1945. Saya banyak rekan-rekan ya di sana juga di Hiroshima, bagaimana sebetulnya itu adalah luka yang sangat dalam bagi bangsa Jepang sampai sekarang ya. Nah, bom yang waktu diledakkan tersebut mengandung sekitar 64 kilo atau 140 ton saja uranium dan melepaskan energi setara dengan sekitar 15 kiloton bahan peledak kimia.
Jadi setelah meledak, bom menghasilkan gelombang kejut, panas, dan radiasi yang sangat mematikan. Nah, puing-puing radioaktif bisa dibawa angin kencang ke atmosfer, kemudian mengendap di bumi sebagai kejatuhan namanya radioaktif. Jadi tanah yang terkena radioaktif itu perlu dipulihkan. Ya, ada gerakan doa di Chernobyl, ini luar biasa ya. Saya mendapat berita bahwa tempat yang didoakan itu sekarang mulai pulih, bisa ditanami. Woi, sampai pakai garis kuning begitu, dan mereka berdoa untuk sebidang tanah itu, dan itu terjadi pemulihan nih secara supranatural, luar biasa. Nah, kita kembali ke sini. Akibat ledakan tersebut bisa menimbulkan jumlah korban. Efek setelah bom itu tentunya adalah menyentuh kepada fisik, tetapi mental itu sulit untuk disembuhkan. Jadi paranoid, ya. Nah, akibat daripada ledakan tersebut bisa menimbulkan jumlah korban yang sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali. Kemudian perhancuran, kematian, cedera, dan penyakit yang diakibatkan dulu ledakan di Hiroshima juga berdampak sangat panjang sampai sekarang. Bahkan ada beberapa, saya bertemu dengan Pastor Akira Mori ya di Amerika, di Amerika waktu itu, dan juga saya berdoa dengan Pastor Peter Sukahira di Israel. Mereka katakan trauma yang terjadi tahun 1945 ini muncul kembali karena keadaan perang yang ada pada saat ini, yang dimulai dengan perang Rusia Ukraina, ya, dan lalu ada muncul perang Hamas yang menyerang Israel dan Syria dan lain sebagainya. 7 penjuru yang menyerang Israel sekarang. Nah, kalau kita lihat di dunia sekarang ada 9 negara yang memiliki senjata nuklir. Mereka itu adalah siapa aja? Rusia, Amerika Serikat, Cina, Prancis, Inggris Raya, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Nah, tolong baca di dalam Yoel 2 ayat 31 dan 32. Saya bacakan dari Yoel 2 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kita lihat di dalam ayat ini ayat nubuatan, oke? Apa yang terjadi di akhir zaman. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, ya, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Ini bukan sekedar bulan merah yang warna merah yang biasa-biasa terjadi itu, tetapi ini adalah satu kejadian. Dan kepanikan yang skala dunia ini, the highest level ever, ya, itu akan membuat apa? Kepanikan, dan mereka akan berseru kepada nama Tuhan. Ya. Tapi apakah kita akan berdiam diri dan nunggu bom nuklir datang lalu mereka berseru-seru dan kita no reward? Gereja nggak lakukan apapun. Kita ini ada diselamatkan untuk menyelamatkan, untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Lihat, nama yang penuh kuasa ini akan diserukan. Saya ini sering kali mengalami kepanikan, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ke gempa bumi di Turki yang dahsyat itu, bisa jutaan orang, sebenarnya jutaan orang yang mati, ya. Yang paling heboh itu di Hatay itu Antioquia, ya. Itu sekarang udah mulai, mereka tuh ingin kembali ke 2000 tahun yang lalu.
Ini kan negara Kristen kan, kota-kota itu. Dan saya juga ngalami sekarang bagaimana saya tahun ini aja udah 4 kali ke Israel, nanti ke-5 kali bulan Desember. Gak pernah terjadi orang-orang Yahudi itu mulai lembut, mulai welcome ke kita, menerima kita sebagai orang Kristen, dan mereka mau melihat perbuatan kita. Bahkan jangan heran kalau saya katakan kepada kalian yang sebenarnya saya punya anak-anak rohani orang Yahudi. Bukan anak rohani ya, anak angkat yang saya akan ceritakan one day bagaimana. Saya nggak ngerti juga, doakan saya nanti tanggal 25 Desember apa yang saya khotbahkan di Armageddon nanti. Kalau bukan saya cerita bahwa saya orang Indonesia mau menerima Yesus yang lahir sebagai manusia, sebagai orang Yahudi, sebagai juru selamat di dalam hidup saya, yang mengubahkan hidup saya. He changed my life. He saved my life and my whole family. Dan saya kata, I'm with you. Saya ada di antara kamu sekarang. Dulu makan bareng aja nggak boleh. Sekarang kita makan bareng. Kita celebrate Christmas. Tanggal 25 Desember yang akan datang itu tepat hari raya Hanukkah, yaitu hari pentabisan Bait Allah. Itu Yesus juga ada di situ di dalam Yohanes 10 ayat 22. Dan kita udah bikin menu-menunya nih. Ternyata menunya kalkun hari raya Hanukkah itu. Dan 19 tahun ke depan ini tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi lagi. Anda mau Holy Land Tour silakan. Itu mah gampang. You pergi anytime itu. Tetapi ini kalian harus doa sungguh-sungguh. Kalau nama Yesus sudah diberitakan kepada mereka. Nah, ini harus menjadi klimaks dalam hidup kita. Menjadi goal setting, top priority untuk kita saat ini. Nah, kembali lagi. Karena saya nggak mau sekedar kita kupas nuklir dan menakut-nakutin kita, tetapi ini sebetulnya membuat kita ini aware bahwa waktunya sudah sangat singkat. Nah, berapa sebetulnya kalau saya jelaskan kekuatan nuklir dibanding dengan Hiroshima, bom Hiroshima tadi? Dibanding dengan bom atom di Hiroshima berarti sekitar 3.000-an kali lebih besar dari ledakan Hiroshima. Nah, lalu kita buka di dalam Wahyu 8. Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11. Oke, Di pasal 8 ayat 10 dan 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Lucu ya, nama Absintus ini hanya sekali ditulis dalam firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu 8 ayat 10 dan 11 ini. Nah, ini atas seizin Tuhan toh. Malaikat yang ketiga meniup sangkakala dan jatuh dari langit. Sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga. Oh my God, sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Air itu penting sekali. Dan kalau radiasi ini udah menimpa air, kita akan mati semua. Dan kita semua butuh air. Nah, nama bintang itu ialah Absintus. Jadi Absintus ini apa sih sebetulnya? Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Berarti Absintus itu satu zat, benda yang bisa mengubahkan, yang meracuni seluruh air, resources yang ada. Absintus itu sebetulnya dari satu kata wormwood. Itu dari satu tanaman yang berbulu dan pahit sekali dan itu menjadi obat. Ya. Tetapi Absintus di sini adalah sebutnya hujan asam. Hujan asam. Nah, jadi
kita bisa mengerti bagaimana kekuatan dahsyat satu bintang ini. Ya, apakah ini bintang yang menubruk bumi? Oh, bintang nubruk bumi. Ya, bintang itu lebih puluhan ribu kali lipat lebih besar dari bumi. Dan terbalik, jadi bisa hancur lebur. Tetapi kalau ini adalah merupakan suatu, bukan seperti bintang yang seperti ada sesuatu yang akan menggoncangkan dari langit turun ke bumi, yang akan menghentakkan bumi itu. Nah, bagaimana akibatnya? Amerika ini so smart juga, dan Amerika ini sudah mengantisipasi sejak tahun ketika tahun 1970-an something, di mana mesin ini disebut mesin kiamat dari Amerika. Dan itu rudal namanya ICBM atau intercontinental. Jadi intercontinental itu antar benua yang disebut ballistic missile. Itu adalah rudal nuklir antar benua yang tersebar di benua Amerika. Nah, situs senjata itu sudah ada sejak era Perang Dingin yang lalu, sebagai antisipasi kalau perang nuklir meletus antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet waktu itu. Dan sekarang Rusia yang bikin ini ya, sesuatu yang muncul itu nama Gog Magog ini. Nah, di dalam Zakaria 14 ayat 12 saya baca aja ya. Ini seperti tulah. Firman Tuhan berkata begini, Zakaria 14 ayat 12. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Saya pikir kalau kalian pendoa nggak ngerti ayat ini sangat disayangkan sekali. Karena 10 tahun yang lalu nggak akan muncul hal seperti ini. 20 tahun yang lalu Anda nggak ngerti masih bisa diampuni. Kalau sekarang kagak ngerti bagaimana kalian harus berdiri, stand in the gap, ya, standing for the nations, ya. Ini tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Yerusalem ini baru saja diresmikan sebagai ibu kota Israel, dan secara global diakui. Indonesia belum ngakuin, masih Tel Aviv. Tapi waktu itu perpindahan duta-duta besar dari Tel Aviv ke Yerusalem ketika Presiden Donald Trump. Ya, sebelum Joe Biden. Dan sekarang dia menang lagi. Kalau bukan kehendak Tuhan nggak mungkin juga sih. Kalau tidak dalam rencana Tuhan ini nggak mungkin. Jadi yang berperang melawan Yerusalem, firman Tuhan katakan, tulah akan terjadi tulah. Daging mereka akan menjadi busuk. Sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Jadi maksudnya apa? Melepuh. Dan itulah yang terjadi ketika bom atom Hiroshima Nagasaki, ketika radiasi Chernobyl terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Yehezkiel, tolong Yehezkiel 39 ayat 11 sampai 15 baca. Yehezkiel 39 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan, Yehezkiel 39 ayat 11. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah khalayak ramai Gog. Ayat 12.
Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya. Dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 14, beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu untuk mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang 7 bulan itu, mereka akan memeriksa tanah itu. Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di lembah Kalayak Ramai Gog. Di sini akibat dari radiasi itu. Saya coba observasi. Ketika terjadi radiasi nuklir, 7 bulan nggak boleh orang masuk. Nah, kalau dikatakan di sini, ada orang menemukan sepotong tulang manusia, ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di lembah Kalayak Ramai Gog. Gog Magog itu di negara wilayah utara ya. Jadi tidak boleh dijamah. Letakkan batu di situ supaya para profesional nanti yang menguburkan. Gak boleh kita. Kita belajar sesuatu dari COVID, pandemi. Bahwa kita nih tidak boleh mendekat, tidak boleh menjamah. Bahkan ngubur juga jarak bisa 20-30 meter. Tetapi kalau radiasi nuklir ini wilayah, bukan benda. Satu wilayah, karena itu akan udaranya pun akan menyebar. Nah, jadi kalau kita lihat Tuhan ini akan menjadi geram atas bangsa-bangsa yang melawan Israel, karena ini based on covenant. Kita nggak bicara politik. Yakub itu kan penipu artinya juga kan. Tetapi Tuhan itu punya covenant. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk akan dikutuk. Jadi perang nanti ke depan juga ada memang Gog Magog, ada perang dunia ketiga, nanti ada terakhir Armageddon itu bisa terjadi. Dan ini nampaknya semua tuh akan terjadi secara cepat. Sampai, wah kalau saya selesaikan sesi ini too much. Di dalam Yehezkiel 39 ayat 9. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka akan membakarnya selama 7 tahun. Jadi, kalau kita lihat Armageddon itu, kalau di ujungnya nanti Armageddon itu peperangan Allah sendiri. Peperangan yang adil. Jadi Tuhan yang akan berperang. Ya. Jadi bencana, tapi kalau kita lihat peperangan yang membinasakan hanya orang-orang jahat saja di Armageddon. Jadi betapa kita mendapat kehormatan, kita bisa doa di situ. Di titik ujung akhir yang dinamakan Doomsday itu. Tetapi kalau kita lihat bencana nuklir, nanti tolong siapkan slide-nya ya, slide. Bencana nuklir berarti peperangan manusia, peperangan yang tidak adil, peperangan yang membinasakan orang baik maupun orang jahat, akan terkena dampak di situ. Oke, saya coba ya terangkan dengan beberapa slide ini, tolong.
Ini adalah kesempatan sebetulnya kalau di dalam Yehezkiel 38 dan 39, kesempatan di mana Tuhan sendiri yang campur tangan untuk memadamkan invasi yang ditakdirkan ke Israel oleh Magog dan sekutunya. Magog itu tanahnya Gog, oke? Jadi bagian ini kita lihat ya, bahwa kalau kalian pelajari Yehezkiel 38 dan 39 ini, jadi tampaknya ini mengantisipasi penggunaan senjata nuklir ini. Dan ini bukan sekedar isu, karena saya di WhatsApp grup ini udah benar-benar semua lagi panik. Cuman Indonesia kekurangan info aja gitu kan. Kalau di negara-negara barat tuh mereka benar-benar berdoa minta kemurahan Tuhan supaya tidak terjadi perang nuklir dulu. Nah, sekarang next slide. Senjata nuklir ini apa? Ini senjata yang tersisa memberikan semua energi untuk bangsa Israel selama 7 tahun. Nah, profesional, nanti para profesional yang disewa untuk membersihkan medan perang, mereka menunggu selama 7 bulan dulu, nggak boleh menjamah, untuk mensterilkannya selama 7 bulan. Nah, sementara menguburkan yang mati di timur, tadi disebutkan di mana? Di timur laut mati. Jadi tidak ada yang berani untuk menjamah kalau tidak ditandai oleh pakar dulu. Kayak Chernobyl sekarang, boleh masuk atau gak boleh masuk. Nah, ada pelarangan gitu. Pelarangannya yang sangat ketat, karena begitu you masuk gak boleh keluar lagi. Nanti radiasi ini akan menularkan kepada orang lain gitu. Nah, terus jadi kita lihat senjata yang tersisa ini benar-benar semua akan dikerahkan, luar biasa sekali. Nah, ini sekarang kok kelihatannya terjadi koalisi demi koalisi ya, untuk mengantisipasi. Tetapi once ketika satu aja rudal nuklir aja diledakkan, ini udah benar-benar gawat ya. Nah, di dalam Yehezkiel 39 ayat yang ke-6, aku mendatangkan api ke atas Magog. Lihat, Tuhan yang mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apakah ini Tuhan? Bukan. Ini ancaman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bukan hanya berdiam diri, kita minta keselamatan bangsa-bangsa. Makanya fokus kita harus Mazmur 2 ayat 8. Minta kepadaku, maka bangsa-bangsa aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Makanya kita juga dalam Get 30.33, jangkau seluruh bangsa, selamatkan jiwa sebanyak-banyak. Bapak Ibu sekalian, terus Zakaria 14 tadi sudah di ini. Apa yang bisa menyebabkan seperti ini? COVID enggak. Mungkin the next pandemi itu lain dengan COVID-19 ya, yang akan dirilis mungkin tahun depan ya. Yang heran itu kan vaksin sudah dibuat, penyakit belum ada. Nah, tapi kalau ini case-nya lain nih. Di dalam Zakaria 14 ayat 12, inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri, ngelepuh. Mereka berdiri, tapi ngelepuh dagingnya. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuk. Mata itu lumer, jadi jatuh ke bawah. Dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Next. Yeremia 50 ayat 9. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Ini harusnya jelas Bapak Ibu sekalian. Sebelah utara daripada Israel. Mereka akan mengatur barisan untuk melawan. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka, nah garis bawahi soal panah. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Aku mau bahas sedikit mengenai panah ini. Next.
panah ini sebelumnya, ya, sakal. Ini anak panah itu kiat. Itu ditembakkan oleh mesin perang atau dari busur oleh tangan. Ya. Nah, misal atau misil benda yang dilemparkan ini adalah seperti anak panah atau lembing. Cuman kan nggak mungkin kita pakai lembing seperti zaman dulu, panah seperti zaman dulu. Kita udah akhir zaman sekarang. Ya, nggak mungkin pakai senjata manual seperti begitu kan. Terus kita lihat di sini seperti seorang ahli yang perkasa. Artinya perkasa itu seperti apa? Satu kata aslinya sakal. Apa tuh sakal? Bijaksana sekali, teliti sekali, mengerti dengan seksama, kaya sekali dalam pengetahuan, perhatian yang penuh, pertimbangan yang matang, jadi akurat sekali, sebab akibat. Nah, jadi di sini cerdas, pengertian yang dalam. Jadi maksudnya apa? Misal sekarang, apalagi rudal nuklir itu punya kemampuan AI yang luar biasa. Mau bulat belok, mau gimana dia akan menghantam kepada sasaran yang tepat. Next. Jadi di dalam Yesaya 13 ayat 19 sampai 22, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan perhiasan orang Kasdim, yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Ayat 20, tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni. Jadi nggak boleh dihuni. Mati, semua tanaman pun mati. Tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana. Dengar, ini berarti Middle East kan? Gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, kadal, ular, dan sebagainya. Dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu, dan burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. What is it about? So funny. Apakah zombie? No. Ngerti nggak? Orang yang melepuh, terkena radiasi, nggak boleh keluar. Mereka hanya melompat-lompat. Ayat 22, anjing-anjing hutan akan menyalak dalam puri-purinya dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang dan usianya tidak akan diperpanjang. Terus Yeremia 50 ayat 40 sampai 42. Seperti dahulu pada waktu Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora, ya. Ini udah ya rasanya ya. Oke, belum ya. Seperti dahulu pada waktu Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora serta kota-kota tetangganya. Demikianlah firman Tuhan demikian. Nah, jadi menunggang balikan Sodom dan Gomora. Dulu kan Sodom dan Gomora, dua kota kembar. Tapi ini serta kota-kota tetangganya. Maksudnya tidak satu lokasi, menyebar. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Empty. Harus dikosongkan, disterilkan, ditahirkan. Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara, suatu suku bangsa yang besar dan banyak raja akan bergerak maju dari ujung bumi. Wow. Ini benar-benar perangnya perang dunia. Sampai ujung bumi pun. Jadi semua keterlibatan. Sekarang semua sedang membuat satu kesatuan yang bersekutu. Awalnya ekonomi, ujung-ujungnya kekuatan senjata.
Ayat 42, mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai putri Babel. Bapak Ibu sekalian, setiap ayat, 3 ayat, 4 ayat yang kami baca, yang kita baca bersama, sebenarnya ini bisa dijabarkan menjadi satu khotbah. Tetapi kita bukan kupas itunya terlalu bagaimana sehingga membuat kita jadi paranoid atau ketakutan, bukan. Tapi inilah firman yang pasti akan terjadi. Harus terjadi. Karena kita percaya ini firman Tuhan, segala sesuatu akan terjadi. Terus ya. Saya selesaikan dulu. Nah, jadi inilah suatu perangkat disebutnya mesin yang smart, weapon, intelligence, atau bangunan yang dapat mengubah keadaan tindakan sebagai respon terhadap berbagai situasi, berbagai persyaratan dan pengalaman masa lalu. Jadi experience, sangat berpengalaman. Jadi intelijen itu adalah mesin atau alat yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusannya sendiri. Kalau sekarang robotik, GPT. Saya kemarin ini lagi di Karo. Saya nih buka satu YouTube gitu, sangat menarik. Ini YouTube, bukan YouTube rohani, tapi sekuler, di mana seorang anak muda dia chat, berkomunikasi dengan chat GPT. Ternyata smartnya luar biasa, sangat menarik saya gitu. Sehingga apa yang ditanya itu jawabannya lebih lengkap dan lebih hebat. Ketika ditanya, enggak, aku nggak ngomong begitu, kamu salah ngerti. Oh, yang aku ngerti maksudmu bahwa gini, bahwa engkau sedang berpikir, ya ampun, jadi ada telepatinya juga. Ada telepatinya, jadi ada kecerdasan di balik itu. Nah, siapa? Jadi AI itu adalah juga ya pengganti kecerdasan manusia. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu memberi hikmat, memberi pengetahuan. Dan hikmat untuk memakai kecerdasan. Dan jangan sampai kita ini menggantikan hikmat Tuhan dengan pergantian kecerdasan manusia. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita, cucu kita, the next generation, we have to be wise. Nah, terlepas dari semua yang akan terjadi sebetulnya, apakah ini akan terjadi lagi generasi kita? Kalau saya melihat anak-anak kecil atau cucu kita, aduh Tuhan, aku mungkin usia berapa tahun lagi, tapi how about them? Saya pikir ketika saya melayani di Karo, saya cerita bagaimana saya baru pulang dari Jepang, anak-anak remaja, pemuda, banyak yang bunuh diri. Mereka katakan, Bapak, di Karo pun banyak. Saya disetirin oleh seorang pemuda umur 20-an. Dia ikut di mobil saya, dia pengen nyetir dan ngobrol dengan saya. Gimana keadaan di sini? Gawat Bapak, teman saya baru bunuh diri. Why? Ya, ini loneliness. Tetapi satu perkara, karena kita tidak ada komunikasi, semua sibuk dengan dirinya. Kadang kita duduk bersama-sama di meja makan, tapi masing-masing matanya kemana. Somebody needs love. Kita seberapa majunya teknologi kita, bangsa kita. Tapi ingat,
orang butuh perhatian. Ketika sekali lagi saya saksikan kami pergi ke gunung tempat orang bunuh diri yang terkenal di Jepang, namanya Aokigahara Suicide Forest. Ada seorang penjaga gerbang di situ, security, pensiunan, berusia 80, namanya Yokio Sage-san. Dia udah menolong 800-an orang anak muda yang mau bunuh diri, yang mau menerjunkan diri dari tebing di pinggir danau itu. Dan dia setiap hari dia keker. Kalau ada orang dia perhatikan, karena orang yang bunuh diri ketahuan. Dia datengin, dia nggak khotbahin, dia peluk, digiring ke rumahnya, dikasih minum teh, sambil senyum. Enggak ditanya, kenapa kamu gini, kenapa nggak harusnya begini, enggak. Hanya diberikan perhatian. Dan besoknya anak ini nggak jadi bunuh diri. Yokio Sage-san mengatakan begini, mereka hanya butuh pertolongan, dan mereka hanya butuh ditanya, who is willing to help, who is willing to talk. Terlepas kapan nuklir ini akan diledakkan, karena ini ancaman Putin udah serius. Tapi apakah kita nunggu nuklir dulu? Mari selamatkan jiwa setiap hari. Mari kita mau bergerak selagi waktu ini masih ada. Jangan sia-siakan. Saya minta Pak Pendeta Ferdinand untuk menutup dalam doa. Mari datang nanti ke Lumajang ya, jangan lupa tanggal 14 sampai 16. Rasanya hanya batasan 300 orang, ini akan cepat habis. Natal juga udah mau close ya. Nah, mari libatkan diri